Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Barnes Channel dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya di Barnes Channel, obrolan seputar permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di seputar kita. Sahabat Barnes Channel sekalian, sebelum kita bincang-bincang, terlebih dahulu saya menyampaikan dan memanjatkan doa, semoga sahabat Barnes Channel dimanapun berada saat ini sedang dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Sahabat Barnes Channel sekalian, di edisi kali ini topik yang akan kita bahas atau kita obrolkan masih terkait dengan peristiwa yang cukup menggegerkan, yaitu terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang korbannya cukup banyak, yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh terdakwa KW. Kasus ini masih bergulir, masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, di mana tahapan yang telah dilalui yaitu tuntutan jaksa penuntut umum yang telah disampaikan, di mana jaksa penuntut umum menuntut terdakwa KW dengan cukup banyak tuntutan, mulai dari pidana mati sampai pengkebirian kimiawi. Nah, sahabatku sekalian, bagaimana dan apa yang menjadi dasar tuntutan dari jaksa penuntut umum, kita akan lihat pranata hukum yang ada, memungkinkankah terdakwa KW divonis sebagaimana tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Sahabat Barnes Channel sekalian, dalam kasus terdakwa HW ini jaksa penuntut umum mengajukan 7 tuntutan. Pertama, hukuman mati. Yang kedua, kebiri kimia. Yang ketiga, pembayaran denda sebesar 500 juta rupiah, subsidiar 1 tahun penjara. Yang keempat, penyebaran identitas atau lebih tepatnya pengumuman identitas pelaku. Yang kelima, pembekuan aset dan pembubaran yayasan boarding school, kalau saya melihat pemberitaan, melihat plang, itu bukan pesantren tapi boarding school yang dikelola oleh terdakwa HW. Yang keenam, membayar untuk korban senilai 330 juta atau sering dikenal dengan istilah restitusi. Dan yang ketujuh, merampas harta kekayaan untuk dilelang. Tentu di sini harta kekayaan terdakwa yang dimaksud. Itulah 7 tuntutan jaksa penuntut umum yang telah disampaikan di persidangan. Sahabatku sekalian, terdakwa HW ini didakwa oleh jaksa penuntut umum karena telah melanggar pasal 76 huruf D Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Jadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 ini merupakan perubahan pertama atas Undang-Undang nomor 23
tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, kemudian juga ada perubahan kedua, yaitu eh, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang pengesahan peraturan pemerintah nomor 1 pengganti undang-undang ya, atau Perpu nomor 1 tahun 2016. Jadi perubahan keduanya ini yaitu melalui Undang-Undang nomor 17 tahun 2016. Nah, sahabatku sekalian, dalam pasal 76D diatur tentang tindak pidana kekerasan seksual berupa persetubuhan terhadap anak, yaitu bunyinya setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak. Jadi harus ada kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai daya paksa terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Selain tindak pidana persetubuhan terhadap anak, ya, juga diatur tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana termuat dalam pasal 76E. Jadi kalau pasal 76E ini mengatur tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak. Sebagaimana kita lihat bunyinya di sini ya. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat. Ini ada tambahan unsur ya dalam tindak pidana pencabulan ini, yaitu melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Nah, sahabatku sekalian, terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh HW ini, pasal yang diterapkan adalah pasal 76D. Terkait dengan pasal 76D ini, kemudian jaksa mengajukan tuntutan sebagaimana tadi disebutkan, yaitu ada 7 tuntutan. Lalu bagaimana dengan peranata hukum yang ada? Sanksi apa sebetulnya yang dapat diterapkan terhadap HW, ya? Di mana jaksa penuntut umum pertama menuntut agar terdakwa HW ini divonis dengan hukuman mati. Di mana kita dapat temukan ancaman hukuman mati ini ya, sahabatku sekalian, ini bisa kita lihat di pasal 81 ayat 5 ya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Nah, ini bisa kita lihat ya. Ini pasal 81 ayat 5 yang berbunyi dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 orang, kemudian mengakibatkan luka berat atau gangguan jiwa atau penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun.
Nah, sahabatku sekalian, terkait dengan tuntutan jaksa ini, memang kalau melihat bunyi pasal 81 ayat 5 ini, bahwa korbannya ini memang lebih dari satu orang. Kalau tidak salah, di media-media yang beredar ini juga disampaikan oleh jaksa penuntut umum, korbannya ada 13 orang. 13 orang. Jadi unsur korban lebih dari satu orang ini sehingga dituntut pidana mati ini terpenuhi. Kemudian juga terhadap korban itu harus mengakibatkan luka berat atau terjadinya gangguan jiwa terhadap korban, kemudian atau juga korban mengalami atau menderita penyakit menular akibat persetubuhan yang dilakukan ini, atau mengakibatkan luka berat, ya, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia. Memang di kasus yang melibatkan HW ini tidak diberitakan ya apakah ada atau tidak korban yang meninggal dunia, ya. Kemudian juga apakah akibat dari perbuatan HW ini menimbulkan terhadap korban sehingga menderita penyakit menular, ya, atau mengakibatkan luka berat. Nah, mungkin di sini yang terjadi adalah terjadinya gangguan jiwa. Gangguan jiwa terhadap korban, artinya ada korban menderita tekanan batin, ya, atau penderitaan kejiwaan, sehingga dalam hal ini jaksa penuntut umum menuntut terdakwa HW ini dengan hukuman mati. Jadi ancaman hukuman mati ini dapat kita temukan di pasal 81 ayat 5. Kemudian juga terkait dengan rekuisitornya agar terdakwa diberikan pidana tambahan berupa pengkebirian kimia. Terkait dengan pengkebirian kimia ini bisa kita temukan di pasal 81 ayat 7. Juga terhadap terdakwa dikenakan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Ini didasarkan pada pasal 81 ayat 6. Sahabatku sekalian, inilah yang menjadi dasar kenapa jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati, kemudian hukuman berupa pidana tambahan, baik berupa pengkebirian kimiawi maupun pengumuman identitas pelaku, yaitu sebagaimana termuat dalam pasal 81 ayat 6 dan pasal 81 ayat 7 dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 sebagai pengesahan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yaitu Perpu nomor 1 tahun 2016, sehingga Perpu ini kedudukannya sudah menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Nah, sahabatku sekalian, terkait dengan tuntutan-tuntutan yang lain seperti denda juga sebetulnya terkait denda ini bisa kita lihat dalam pasal 1, ya. Pasal 1 bukan pasal 1, ayat 1 maksudnya. Dari pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016.
Jadi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Sementara HW ini dituntut membayar denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar 1 tahun penjara. Jadi tuntutan denda ini ada di pasal 81 ayat 1 ya. Sahabatku sekalian, terkait dengan tuntutan-tuntutan dari jaksa penuntut umum yang lainnya seperti pembayaran restitusi terhadap korban. Ini memang juga telah sesuai ya dengan peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan pemberian restitusi ini. Karena memang ini untuk kepentingan korban. Kemudian terkait dengan tuntutan jaksa yang lain ya, seperti pembubaran yayasan ya, atau lebih tepatnya boarding school yang selama ini dijalankan dikelola oleh terdakwa HW ini, juga penyitaan harta milik terdakwa dengan alasan untuk dilelang guna kepentingan korban. Saya kira jaksa memiliki pandangan yang salah satunya adalah karena memang terdapat korban ya yang harus diperhatikan. Nah, sahabat BAMS channel sekalian, terkait dengan tuntutan jaksa ini memang perihal tuntutan tentang agar terdakwa HW ini divonis dengan hukuman mati dan diterapkannya pidana tambahan berupa pengkebirian, memang ada pro kontra ya. Salah satunya yang kontra ini disampaikan oleh Komnas HAM. Namun tentunya di negara kita ini, walaupun hukuman mati ini dipandang bertentangan dengan hak asasi manusia, tapi dalam KUHP ya, masih belum dihapuskan. Juga terkait dengan pidana tambahan, memang peranata hukum yang ada jelas ya dimuat tentang dimungkinkannya pidana tambahan berupa pengkebirian ini dijatuhkan terhadap terdakwa HW ini, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ya, tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan juga tentang potensi diterapkannya pidana tambahan ini di BAMS channel sebelumnya juga telah dibahas ya. Itulah sahabatku sekalian, semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua ya, sehingga kita semua dapat mencegah ya terjadinya makin maraknya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.